dari 70 Masehi sampai sekitar 110 Masehi gospel-gospel dari Markus, Matius, Lukas dan Yohanes dibuat. Dokumen-dokumen itu bukanlah catatan tertulis Kristen yang pertama. Surat-surat Paulus tertanggal jauh lebih awal menurut Paul Schulman. Kemungkinan besar Paulus telah menulis surat kepada para Thessalonians pada tahun 50 Masehi, dan kemungkinan besar dia telah menghilang beberapa tahun sebelum selesainya Gospel Markus. Dr. Bucaille melanjutkan, mengenai gospel-gospel itu, seandainya tidak ada suasana perseteruan di antara masyarakat-masyarakat itu, tentu kita tidak akan ada catatan-catatan yang kita miliki kini. Catatan ini muncul ketika perseteruan sengit sedang berlangsung antara kedua masyarakat itu. Catatan yang disebut Pastor Canonizers sebagai catatan-catatan tempur itu muncul dari sebilangan tulisan tentang Nabi Isa alaihi salam. Dan ini terjadi pada masa Kristen aliran Paulus telah benar-benar berjaya dan menciptakan kumpulan catatan-catatan res sebelum Masehinya sendiri. Catatan-catatan itu dijadikan sebagai canon kanonisasi yang mengutuk dan mengesampingkan semua dokumen-dokumen lain yang tidak sesuai garis kepahaman gereja. Mengenai 4 gospel yang diterima secara res sebelum Masehi dan tidak ada versi aslinya dalam bahasa Ibrani atau Aramaik, sebagaimana ditegaskan Dr. Bucaille, bahwa versi berbahasa Yunani tertuanya bertanggal setelah sidang Nicaea. Dokumen-dokumen yang sebelumnya, yaitu dokumen di atas lembar papirus dari abad ketiga Masehi, dan satu lagi yang mungkin berasal dari abad kedua, hanya menyampaikan serpihan-serpihan kepada kita dua catatan tertua di atas perkamen berbahasa Yunani dari abad keempat Masehi, disebut Codex Vaticanus, yang disimpan di Perpustakaan Vatikan dan yang tempat penemuannya tidak diketahui, dan Codex Sinaiticus, yang ditemukan di Bukit Tursina dan disimpan di Museum Inggris di London. Codex Sinaiticus mengandung 2 karya hayalan. Menurut The Ecumenical Translation, ada 250 lembaran perkamen lainnya yang terpencar di seluruh dunia, yang terkini berasal dari abad ke-11 Masehi. Bagaimanapun, tidak semua versi perjanjian baru yang sampai kepada kita serupa, sebaliknya. Mudah untuk membedakan perbedaan-perbedaan dalam derajat kepentingan yang bermacam-macam di antara mereka, tetapi bagaimanapun pentingnya hal itu, senantiasa ada dalam jumlah yang banyak. Sebagian mengandung perbedaan pada detil tata bahasa, kosakata, atau susunan kata. Pada tempat yang lain, dapat dilihat perbedaan antara manuskrip yang merubah makna seluruh halaman. Demikianlah, bukan saja mungkin bahkan sangat mungkin bahwa perubahan yang sangat berarti telah terjadi atas catatan asli sebelum sidang Nicaea, bahkan telah musnah seluruhnya. Tetapi pada catatan-catatan tertanggal setelah sidang Nicaea pun tidak semuanya saling bersesuaian. Sehingga tak mungkin ada kebenarannya, dan pasti juga telah diubah. Keaslian catatan, bahkan yang paling dimuliakan sekalipun, senantiasa bisa diperdebatkan. Satu contoh adalah The Codex Vaticanus, pada fotokopi yang dikeluarkan Vatikan pada tahun 1965, terlampir catatan dari redaksinya yang memberitahukan kami bahwa beberapa abad setelah disalin diperkirakan sekitar abad ke-10 atau ke-11. Seorang juru tulis telah mempertebal semua huruf-hurufnya kecuali yang dia kira adalah kesalahan. Ada beberapa bab-bab pada catatan di mana huruf-huruf asli dengan tinta coklat muda masih kelihatan jelas kontras dengan bab-bab lain yang berwarna tinta coklat tua. Tidak ada petunjuk bahwa pemulihan tulisan-tulisan itu dilakukan dengan jujur. Lampiran itu menyambun berbagai tangan yang telah melakukan perbaikan dan penguatan pada catatan selama beberapa abad ini belum diketahui dengan jelas. Tentunya beberapa perubahan telah terjadi ketika tinta dipertebal. Seluruh catatan buku-buku agama ini dikatakan berasal dari abad keempat. Namun apabila kita berkunjung ke sumber aslinya di Vatikan, kita akan temukan bahwa banyak tangan mungkin saja telah melakukan perubahan pada catatan itu berabad-abad kemudian. Tentu, satu-satunya buku yang kini tidak ada adalah Injilnya Isa alaihi salam, wahyu asli yang diterima beliau dari Allah dalam bahasa asli seperti saat diwahyukannya. Sehingga dengannya keaslian dan ketepatan semua terjemahan dan tafsiran darinya dapat dipastikan dan dinilai merujuk kepadanya kapan saja diperlukan. Ini bukan berarti bahwa tidak ada kebenaran sama sekali pada buku-buku pegangan para Yahudi yang bukan Yahudi, dan para Kristen itu. Ada juga kebenaran padanya, dan barangkali sebagian kandungannya tepat dengan buku-buku aslinya
yang diwahyukan kepada para nabi masing-masing. Tetapi buku tersebut jelas tidak mengandung seluruh kebenaran, dan selain telah disensor, dusta nyata juga telah disisipkan padanya. Sehingga tidak mungkin dipercaya seluruhnya, dan puncaknya, seandainya kitab Taurat asli dan kitab Injil asli masih ada, Al-Quran sudah membatalkannya. Taurat asli, sebagaimana yang diwahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam sudah tidak ada. Injil asli, atau Gospel, sebagaimana yang diwahyukan kepada Nabi Isa alaihi salam sudah tidak ada, dan mereka yang menerima perikehidupan nabi-nabi ini secara berkesinambungan dari orang ke orang. Setelah lama meninggal, mata rantai penyebaran dari Nabi Musa dan Isa alaihi salam telah putus dan punah, sekalipun Anda dengan penuh ikhlas menghendakinya. Anda tidak bisa mengikuti perikehidupan dan peribadatan yang dijawantahkan oleh Nabi Musa dan Isa alaihi salam ataupun para pembawa buku asli Weda dan Buddha dan masyarakat yang telah terbentuk di sekeliling mereka, karena pola kehidupan itu telah hilang selamanya. Dan pola-pola palsu lain telah ditempatkan menggantikannya atas nama mereka dan atas nama Tuhan. Tidak ada jalan kembali ke zaman-zaman itu. Yang selamat hingga kini hanyalah perikehidupan dan peribadatan yang telah dijawantahkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Jalan Muhammad. Quran adalah satu-satunya bimbingan kenabian di bumi yang belum diubah, ditambar, atau dikurangi walau sehuruf pun. Quran dicatat sebagaimana diwahyukan, Quran dihafalkan di hati dan dituliskan langsung ketika wahyu diturunkan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang buta huruf tak dapat membaca dan menulis memerintahkan para penulis Quran untuk tidak menuliskan apapun selain Quran, demi menghindari perancuan antara Quran dengan apa yang Nabi sabdakan pada aneka peristiwa keseharian. Penghantaran wahyu-wahyu Quran telah sempurna sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, dan hanya dalam masa 20 tahun setelah beliau wafat seluruh catatan Quran dikumpulkan, disahkan, dan diteliti oleh para penghafal Quran istimewanya. Sejak saat itu, hingga kini jumlah muslim yang hafal seluruh Quran di hati kian bertambah. Allah telah menjanjikan bahwa Quran akan tetap utuh hingga kiamat. Tiada ada keraguan di dalamnya, mutlak bisa dipercaya. Bahkan para kafir tercerdas yang konon terpelajar dan para orientalis belum pernah berhasil mencemarkannya. Allah berfirman di Quran bahwa, jika Anda tidak yakin bahwa Quran berasal dari Allah, maka cobalah menulis yang serupa dengan Quran. Tak seorang pun pernah menjawab tantangan ini, dan mereka tak akan pernah bisa. Allah berfirman di Quran bahwa, walaupun seluruh manusia dan seluruh jin bergotong royong, mereka tetap tak akan mampu membuat yang setara Quran. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah menurunkan Quran ini untuk memerintah dan melarang, seperti sunnah untuk diikuti dan sebagai ibaratnya ini mengandung sejarah kalian, keterangan tentang apa yang terjadi sebelum kalian, kabar tentang apa yang akan terjadi pada kalian dan petunjuk yang benar untuk kalian. Pengulangannya tidak akan menjemukan dan keajaibannya tak berakhir. Quran adalah kebenaran, bukan lelucon. Siapapun yang membacanya mengucapkan kebenaran, siapapun yang menghakimi dengannya akan adil, siapapun yang berdalih dengannya akan menang. Siapapun yang membagi dengannya akan seimbang, siapapun yang beramal dengannya akan mendapat pahala. Barang siapa yang berpegang erat dengannya akan dibimbing ke jalan yang lurus. Allah akan menyesatkan siapapun yang mencari petunjuk selain dari Quran. Allah akan menghancurkan siapapun yang menghakimi dengan selainnya. Quran adalah zikir satu yang arif, nur yang bening, jalan yang lurus, tali yang teguh kepada Allah, dan penyembuh yang terbaik. Quran adalah perlindungan bagi yang berpegang padanya, dan penolong bagi yang mengikutinya. Tidak bengkok hingga meluruskan segala perkara, tidak menyimpang hingga jadi terkutuk. Keajaibannya tak pernah habis. Quran tidak akan menjemukan karena diulang-ulang, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Bahkan, tidak hanya Quran, namun juga perikehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan masyarakat yang terbentuk di sekeliling beliau. Semuanya telah dipelihara dan dipancar teruskan dari orang ke orang, yang merupakan mata rantai penyebaran yang tak putus-putus hingga sekarang. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa penyebaran itu akan terus berlanjut hingga mendekati kiamat, ketika tak tersisa satupun muslim di muka bumi. Jika Anda yakin kepada Allah dan ingin menyembahnya dengan cara yang sesuai dengan kehendaknya, seperti yang ditunjukkan Allah melalui para nabinya, maka Anda harus mencarinya di Quran dan hadits
dan mengikuti jalan hidup Nabi Muhammad SAW. Yaitu transaksi kehidupan Islam yang hidup. Putuskan pilihan Anda sekarang juga. Dari 124.000 Nabi yang diutus Allah, masing-masing diutus pada masa tertentu di sepanjang sejarah kemanusiaan. Ada beberapa yang diutus kepada sekelompok orang, ada beberapa yang diutus kepada kaum tertentu, ada beberapa yang diutus kepada bangsa tertentu. Dan hanya satu yang diutus kepada seluruh dunia. Contohnya Nabi Nuh di masa banjir besar itu, beliau hanya mempunyai 19 pengikut, padahal beliau hidup selama 950 tahun. Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Isa alaihi salam hanya diutus kepada Bani Israel. Jadi, apa-apa saja maksud dan kelakuan para Yahudi yang bukan Yahudi beserta para Kristen yang bukan keturunan Bani Israel itu, tentulah hanya Allah yang tahu. Hanyalah Nabi Muhammad SAW yang diutus bersama petunjuk, kabar gembira dan peringatan kepada seluruh manusia yang hidup sejak Quran diwahyukan padanya hingga kiamat. Masa-masa para nabi sebelum masa Nabi Muhammad SAW telah lama berlalu. Halayak yang terutuskan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW diutus pun telah lama mati. Sekarang adalah masa untuk mengikuti jalan hidup Nabi Muhammad SAW. Beliau diutus kepada umat manusia yang pernah hidup dalam rentang masa 1400 tahun yang lalu, yang hidup sekarang, dan yang akan hidup di antara kini hingga kiamat. Satu-satunya cara untuk mengikuti pola hidup kenabian di zaman sekarang adalah dengan mengikuti cara hidup Nabi Muhammad SAW dan keluarganya, dan para sahabatnya, dan semua yang mengikuti beliau. Karena cara hidup Nabi Muhammad SAW adalah satu-satunya cara kehidupan kenabian yang masih terpelihara utuh hingga sekarang, dan akan tetap lestari hingga ke saat-saat mendekati kiamat. Yaitu, sehingga tiba saatnya Allah mencabut arwah, nyawa seluruh muslimin yang hidup di masa itu, hingga yang tersisa hanyalah orang-orang yang hidup seperti binatang, sampai tiba saat kiamat. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang pertama dan yang terakhir. Beliau telah ada ketika Adam masih berupa campuran air dan lempung. Beliaulah Nabi terakhir, penutup para Nabi, yang dengan Quran membenarkan semua petuah-petuah yang disampaikan para Nabi sebelumnya. Quran juga membatalkan dan menyempurnakan petuah-petuah tersebut. Quran mencakup dan melebihi seluruh ajaran-ajaran para nabi terdahulu. Quran adalah kamusnya kehidupan dan pengarang, penerbit dan penyalurnya adalah Allah. Dialah perintis segala sesuatu yang nampaknya ada, dan kepadanyalah semua yang nampak ada akan berpulang. Karena Nabi Muhammad SAW merupakan penghayatan Quran. Beliau adalah Quran berjalan. Maka hanya beliaulah manusia yang lengkap dan sempurna yang pernah ada di kehidupan, dan beliau tidak dapat diserupakan dengan Allah, karena Allah itu esa, sendiri tanpa sekutu. Allah adalah khazanah yang tersembunyi, Dia menghendaki dirinya dikenalis, maka Dia menciptakan semesta, sebelum ada waktu dan ruang, ketika hanya ada Allah. Allah mengambil sebagian dari nurnya dan berfirman, jadilah Muhammad. Nurnya Muhammad menjadi sumber diciptakannya segala sesuatu, yang mewujud di alam gaib dan di alam yang nyata, yang bisa ditangkap panca indera. Makhluk sumber pertama yang diciptakan adalah manusia yang nabi, yaitu Muhammad SAW. Sejak itulah dari nurnya Muhammad, semua makhluk yang diciptakan Allah telah menjelma, masih menjelma, dan akan terus menjelma hingga kiamat, baik di alam gaib maupun di alam nyata. Segala sesuatu diciptakan dari nur Muhammad. Nur Muhammad berasal dari nur Allah, hanya Allah yang ada. Segala sesuatu yang ada dalam waktu dan ruang hanyalah bayangan, bukan yang sesungguhnya. Jangan mengutuk waktu dan ruang, karena itulah Allah. Kemanapun Anda memandang, di sanalah wajah Allah. Semua akan punah kecuali wajah Allah. Allah adalah Dia yang ada sebelum adanya semesta, dan hanya Dia yang lestari, yang ada hanyalah Allah. Katakanlah, Dialah Allah, yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan, yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tiada beranak, dan tiada pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Quran, Surat Al-Ikhlas 1-4. Hakikat para Nabi alaihi salam adalah bahwa Nabi penerus hanya diutus ketika ajaran Nabi yang sebelumnya telah punah. Seluruh ajaran-ajaran para Nabi yang terdahulu sudah punah, kecuali ajaran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir sebelum kiamat. Jika Anda ingin mengikuti jalan para Nabi,
Anda tidak punya pilihan lain kecuali mengikuti jalan hidup Nabi Muhammad SAW. Putuskan pilihan Anda sekarang juga, dan sesungguhnya ini pilihan yang sangat mudah, namun sulit diamalkan. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa akan tiba masa di mana memeluk transaksi kehidupan Islam yang hidup serasa memegang bara api. Masa itu sudah tiba. Para penguasa sistem kafir, yaitu sistem Dajjal, membuat berpegang pada cara hidup Islam jadi susah. Ini adalah ujian dari Allah. Semakin Allah mencintai seseorang, maka semakin banyak Allah mengujinya. Tak seorang pun yang diuji seberat Nabi Muhammad SAW, karena tak seorang pun yang lebih dicintai Allah dibanding Nabi Muhammad SAW. Hakikat para nabi adalah bahwa mereka semua berangkat dari Allah, dan mereka semua membawa pesan yang sama, karena hanya ada satu Allah yang mengetahui dan yang membenarkan, dan karena hakikat kehidupan yang semuanya bersumber dari Allah itu, asasnya selalu sama. Ini bermakna bahwa tidak ada persaingan di antara para nabi, karena mereka semua membenarkan hakikat yang satu, Allah. Begitu juga sesungguhnya tidak ada persaingan di antara aulia, karena mereka menyaksikan bahwa yang ada hanya Allah, kepahaman, yang memahami dan yang dipahami adalah satu, hanya muslimin yang memahami ini. Itulah mengapa hanya muslim yang mengakui dan tidak membeda-bedakan seluruh 124.000 nabi. Tidak ada cara lain untuk menghamba kepada Allah, kecuali dengan cara yang dikehendakinya, yaitu dengan mengikuti cara hidup Nabi Muhammad SAW. Hanya dengan cara ini, Anda dapat membenarkan dan memahami hakikat kehidupan yang sesungguhnya. Hanya cara ini yang membuat Anda mengenal diri sendiri, dan sesungguhnya siapa yang mengenal dirinya sendiri, berarti dia mengenal Rabb-nya. Seluruh semesta tidak dapat memuat Allah, namun hati orang yang yakin pada Allah dapat memuat Allah.